Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati serta kami banggakan mahasiswa PKN semester 4. Semoga pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sambil menjalankan ibadah puasa, kita sambil melakukan kewajiban yaitu melaksanakan kuliah secara online atau daring. Semoga ilmu yang kita dapat walaupun sedikit atau banyak membawa berkah pada diri kita, keluarga kita, terutama bagi bangsa dan negara kita ini. Selanjutnya, pada pertemuan kemarin saya mengakhiri bahwa pertemuan selanjutnya akan dijelaskan tentang ciri-ciri sistem parlementer dan presidensil, supaya kita lebih paham apa itu sistem parlementer dan apa itu sistem presidensil. Di Indonesia sendiri ini sebenarnya menganut sistem apa? Kita supaya sama-sama paham. Pertama, saya menjelaskan tentang ciri-ciri dari sistem parlementer. Ciri-ciri dari sistem parlementer dalam suatu pemerintahan yaitu raja atau ratu, presiden dianggap sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Itu ciri yang pertama. Di presiden hanya sebagai simbolis, hanya sebagai kepala negara. Siapa yang melaksanakan semuanya? Karena di sini Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan, maka Perdana Menteri bersama kabinet-kabinetnya yang melaksanakan urusan pemerintahan ini. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dipegang dan dijadikan kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri tadi. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya, kepala eksekutif yaitu Perdana Menteri. Pelaksana itu adalah Perdana Menteri, bukan presiden, bukan. Karena presiden tadi dianggap sebagai simbolis, maka dia hanya duduk manis. Karena parlemen itu sebagai eksekutif, karena Perdana Menteri itu sebagai eksekutif, maka dia yang bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu bertanggung jawab kepada legislatif. Selanjutnya, dalam sistem parlementer yaitu parpol mayoritas memegang kekuasaan eksekutif. Di partai politik, karena parlemen ini juga multipartai, juga mempunyai kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana dalam pemerintahan. Itu sebagian ciri-ciri sistem parlementer. Terus selanjutnya, ciri-ciri pemerintahan presidensial. Apakah benar Indonesia ini menganut sistem presidensial atau parlementer atau kuasi? Kita sama-sama lihat nanti. Pertama, ciri-ciri sistem presidensial yaitu presiden dianggap sebagai berkedudukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Selaku pemegang atau pelaksana dari aturan. Kedudukan eksekutif tidak tergantung pada parlemen. Jadi di sini presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Sampai saat ini belum ada
aturan yang mengatakan atau dalam UUD 45 presiden sebenarnya bertanggung jawab kepada siapa? Ini belum diatur. Kalau dulu parlemen, karena sistem parlemen, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sekarang presiden bertanggung jawab kepada siapa? Ke parlemen ya tidak. Maka di sini dianggap dalam ciri-ciri sistem presidensial ini, presiden selaku eksekutif memegang kekuasaan mutlak, kekuasaan tunggal dalam sistem pemerintahan ini. Menteri-menteri itu merupakan pembantu presiden, pembantu eksekutif. Jadi pasal 17 ayat 2 itu presiden berhak mengangkat menteri-menteri. Yang mengangkat dan memberhentikannya itu presiden. Menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan membuat undang-undang adalah kekuasaan parlemen. Tapi presiden mempunyai hak veto dalam membuat undang-undang. Jadi meskipun parlemen, legislatif itu tempat membuat undang-undang, menyusun aturan, di sini presiden juga mempunyai hak veto, mempunyai kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang. Maka ketika ada hal-hal tertentu, hal ihwal, presiden berhak mengeluarkan perpu. Atau presiden bisa mengeluarkan peraturan presiden, peraturan pemerintah. Selanjutnya, jadi tadi parlementer ciri-cirinya yaitu bahwa presiden hanya sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah. Presiden hanya sebagai simbolis. Eksekutif adalah Perdana Menteri. Itu dalam sistem parlementer. Kekuasaan legislatif juga lebih kuat daripada eksekutif. Itu parlementer ya, ciri-cirinya parlementer. Kalau presidensial tidak, kekuasaan eksekutif lebih kuat daripada kekuasaan legislatif. Ini perbedaannya. Kalau di parlementer tadi itu eksekutifnya lemah, kalau di presidensial maka eksekutifnya paling kuat. Karena dia merupakan penguasa tunggal dalam sistem negara. Menteri-menteri atau kabinet diangkat dan diberhentikan serta harus mempertanggungjawabkan kepada legislatif. Tadi itu. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada legislatif. Sedangkan di presidensial tidak. Menteri-menteri ya diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Dan pertanggungjawabannya kepada presiden. Apabila dalam sistem parlementer, apabila eksekutif ini melanggar, melakukan penyimpangan atau tidak sejalan dengan parlemen atau legislatif, maka parlemen bisa membuat mosi tidak percaya dan bisa memberhentikan eksekutifnya. Kalau di presiden tidak. Kalau di sistem presidensial tidak. Karena di sini presiden selaku eksekutif, penguasa tunggal, tidak berhak legislatif memberhentikan eksekutif. Kenapa seperti itu? Karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Itu. Selanjutnya, di samping kita berbicara tadi ciri-ciri tentang sistem pemerintahan parlemen dan parlementer, pemerintahan parlementer dan presidensial.
kita juga membahas tentang kekurangan dan kelebihan. Bagaimana kekurangan dan kelebihan sistem presidensil dan parlementer ini. Di kelebihan dan kekurangan atau kelemahan sistem presidensil, kita lihat, kita belajar bersama. Kelebihannya kalau sistem presidensil, ini kelebihan sistem presidensial ini, eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi tidak ada pertanggungjawabannya eksekutif, tidak ada pertanggungjawabannya presiden, seorang presiden kepada legislatif. Ini kelebihannya. Jadi presiden selaku eksekutif bisa leluasa menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dan jangka waktu tertentu. Misalnya seorang presiden dipilih kembali dalam jangka 5 tahun, itu jelas. Kalau di Amerika Serikat umpamanya, masa jabatan presiden 4 tahun. Itu kan jelas. Di Indonesia 5 tahun. Jelas. Di jabatan-jabatan itu kalau kelebihan dalam sistem presidensial ini diatur. Terus penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Di program kerja itu disesuaikan dengan waktu jabatan dia menjabat. Selama eksekutif itu menjabat 5 tahun bangunnya. Disesuaikan 5 tahun harus selesai. Yang keempat, legislatif bukan badan tempat kaderisasi. Jadi di sini legislatif bukan tempat untuk mengkader, enggak. Atau untuk ada kaderisasi di legislatif untuk jabatan-jabatan tertentu, untuk menunjuk eksekutif tidak. Jadi di sini dalam kelebihannya sistem presidensil seperti itu. Tidak ada legislatif itu sebagai tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan strategis eksekutif, tidak ada. Tapi di samping kelebihan ada juga kelemahannya. Di samping kelebihan ada juga kelemahannya, yaitu pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Ya tadi itu sudah saya jelaskan bahwa presiden ini merupakan penguasa tunggal, penguasa mutlak, bebas dari pengawasan legislatif. Itu kelemahannya. Sistem pertanggungjawabannya presiden selaku eksekutif itu tidak jelas. Kelemahannya ini, bertanggung jawab kepada siapa seorang presiden ini? Kan tidak ada pertanggungjawabannya presiden. Ini kelemahannya, salah satu juga kelemahan sistem presidensi. Jadi terus selanjutnya, pembuat keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Jadi kadang keputusan antara eksekutif dan legislatif ini terjadi tawar-menawar, yang tidak setuju, dipending, ditunda, itu memakan waktu yang lama. Itu merupakan kelemahan dari sistem presidensial. Selanjutnya,
kelemahan dan kelebihan dalam sistem parlementer. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kelemahan dan kelebihan pada sistem presidensil, kelemahannya sudah dijelaskan, kelebihannya sudah saya jelaskan. Sekarang parlementer. Kelebihan parlementer ini adalah dalam membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat. Ini kelebihannya. Karena presiden ya hanya selaku simbol, Perdana Menteri selaku eksekutif dia harus cepat memberi kebijakan. Dan pertanggungjawabannya pembuat dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Jadi di sini jelas kalau parlementer ini pertanggungjawabannya kepada parlemen. Nih, memiliki pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Jadi parlemen ini kelebihannya, seorang eksekutif ini selalu diawasi oleh parlemen. Ya tadi itu saya sudah jelaskan ketika parlemen ini tidak sejalan dengan ketika Perdana Menteri ini, kabinet tidak sejalan dengan parlemen, aku legislatif, maka tadi itu mosi tidak percaya menjadi andalan. Jadi berhenti tidaknya eksekutif presiden itu ada di tangan parlemen. Terus selanjutnya kekurangannya atau kelemahannya pada sistem parlemen ini, kelemahannya diantaranya adalah jabatan presiden itu tidak jelas karena tidak diatur secara tegas. Jadi masa jabatan itu dalam sistem parlemen itu tidak jelas kapan berakhirnya. Ya apabila parlemennya, legislatornya masih senang kepada eksekutifnya, ya lanjut. Ini kelemahannya. Kedudukan dalam eksekutif tergantung dari mayoritas dukungan parlemen. Jadi kedudukan eksekutif itu berlanjut tidaknya tergantung dukungan parlemen, tergantung pada dukungan legislatif. Terus parlemen dijadikan sebuah tempat kaderisasi. Jadi sudah ada pos-posnya masing-masing, tempat-tempatnya masing-masing untuk menggantikan eksekutif di parlemen itu sudah ada pengkaderan. Ini kelemahannya. Lah di Indonesia sendiri, sahabat-sahabat, di Indonesia sendiri ini sebenarnya mengikuti sistem yang pemerintahan yang mana? Jadi kalau kita melihat dalam UUD 45 sudah jelas ya bahwa presiden di Indonesia ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika dalam sistem pemerintahan itu presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, maka sistem yang dianut oleh sebuah negara adalah sistem pemerintahan presidensi. Ini sudah jelas ya. Mengenai karena apa seperti itu? Presiden bersama legislator itu dipilih secara jelas oleh rakyatnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi apabila kepala negara atau kepala pemerintahan ini diangkat atau dipilih oleh rakyatnya, maka itu termasuk sistem pemerintahan presidensial. Jadi kita sudah lihat bersama prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 45. Coba lihat pasal 4 ayat 1. Terus ada pasal 17
ada pasal 20 ayat 1 dan 2, ada juga pasal 6A ayat 1 sampai 5. Itu adalah ciri atau prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 45. Kesimpulannya, berdasarkan prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang sudah diatur dalam UUD 45, pasal 4 ayat 1, 17, 20, ayat 1 dan 2, serta pasal 6A ayat 1 sampai 5, itu merupakan ciri-ciri sistem presidensil. Meskipun tidak disebut secara tersurat, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil. Mungkin cukup dari saya pada sore hari ini kuliah ilmu pemerintahan. Semoga membawa barokah dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dari saya. Silahkan mahasiswa belajar melalui via internet atau baca-baca buku dan lain sebagainya. Yang penting belajar. Semoga kita sehat selalu dan bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.